Pernahkah Anda menyadari bahwa kartu identitas di dompet Anda mungkin adalah sebuah kebohongan besar? Kita bangga menyebut diri kita Muslim, tapi banyak orang Islam hanyalah baris teks di KTP. Sebuah label administratif yang kosong, tanpa nyawa, tanpa taring intelektual. Dan kian Islam juga dijual sebagai kepentingan dompet dan kepentingan belanja, sebagai bukti bahwa Islam sekarang adalah barang dagangan yang laku keras. Apalagi dalam ranah apologetika yang baru saja terbongkar, seorang muslim mengaku pendeta demi uang dan memuaskan isi perut. Wahai teman-teman sekalian, siapkah akal sehat Anda? Karena setelah ini, cara Anda melihat Tuhan, cara Anda melihat logika, dan diri Anda sendiri tidak akan pernah sama. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Ahmad Damanhuri. Di mana beberapa hari yang lalu kita telah melihat terbongkarnya seorang muslim demi kepentingan perut, kepentingan isi dompet, mengaku sebagai pendeta, ya, yang kita kenal bersama Pak Arom. Nah, sekarang klausul ataupun kasus daripada Pak Arom ini bisa jadi ada di dalam jati diri kita pribadi ataupun daripada visual yang kita saksikan, yaitu ketika orang berani menjual agama demi isi dompetnya. Kenapa kemudian adanya rasa keberanian? Rasa keberanian untuk mengingkari Tuhan ataupun agama adalah timbul tidak lain hanya karena kepercayaan terhadap potensi Tuhan itu menurun dan bahkan tidak percaya sama sekali. Bagi kita, Tuhan itu hanyalah sebuah nama. Itulah yang membuat hati kita ragu dalam bersikap dan menempuh dunia. Bukankah kita sendiri yang begitu gagah dan berani menyematkan kata Islam pada KTP untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tunduk dan patuh di atas ketentuan penyampai firman, yaitu Rasulullah SAW, dan kita tunduk di atas segala yang menentukan segala ketentuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya justru berbalik, teman-teman sekalian. Bukankah dalam hidup kita telah banyak berupaya namun gagal? Padahal kita telah mendetailkan, bahkan menganalisa, dan proyek pasti selesai. Namun nyatanya gagal. Untuk menunjukkan apa? Tanpa kuasa Tuhan, segalanya tidak akan ada yang namanya kejadian. Untuk menunjukkan apa? Ada Dia yang maha menentukan segala ketentuan, maka kuasamu, idemu, upayamu tak akan pernah melangkahi Tuhan. Penyematan nama agama pada KTP yang kian meretak, itulah yang membuat manusia menghalalkan segala cara, akan tetapi berani untuk bersuara bahwa dirinya membawa nama Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukankah dalam kejadian telah kita melihat? Bahkan daripada ahli-ahli agama, orang-orang yang paham agama menjadikan agama sumber pencarian uang. Bahkan tidak ragu sekalipun menampakkan bahwa dirinya sama sekali tidak menginginkan agama sebagai sumber pendapatan. Namun daripada langkah dan upaya yang dia lakukan, justru ini adalah definisi menjual agama. Segalanya tergantung pondasi dan jiwa yang dibangun. Kalau jiwa yang dibangun di atas sesuatu yang tak kokoh, yang bahkan akan mudah retak ketika tidak ada kepercayaan terhadap adanya yang menentukan segala ketentuan, maka dalam bersikap pun akan roboh. Maka tak heran dengan segala tingkah-tingkah konyol demi menghalalkan segala cara, padahal jiwanya yang tidak yakin. Lalu kemudian pondasi yang dibangun secara kokoh akan mendapati hak ketenangan di dalam jiwa karena percaya, dan keimanan itu yang membuat kita tahu akan arti kehidupan dan tidak akan pernah ada yang menggoyahkan. Bagaimana maksudnya? Orang yang menjadikan Tuhan ataupun KTP-nya yang tersemat nama agama hanya sebagai identitas, bukan sebuah kepercayaan, cenderung akan lebih cepat khawatir.
Kenapa? Karena dia menuhankan upayanya. Ketika upayanya berbalik mengkhianatinya, baru dia bertanya, padahal aku telah memprediksi, padahal aku telah menganalisa, lalu kenapa gagal? Sehingga akan adanya jiwa yang panik, akan adanya jiwa yang gelisah, akan adanya jiwa yang tidak percaya diri, bahkan putus asa. Karena alasan apa? Berani menjual agama. Karena alasan apa? Berani ngaku pendeta. Karena alasan apa? Berani berdakwah demi tujuan koin-koin dan uang-uang dan pundi-pundi. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena tadi menuhankan upaya dan Tuhan hanyalah sebagai nama. Dan ketika Tuhan menjadi sebuah nama, tidak lain dan tidak bukan, isi kepala hanyalah upaya yang menentukan segala takdir. Dan Tuhan hanyalah sebuah nama. Muncullah segala keraguan. Kenapa? Karena pondasi yang dibangun secara tidak kokoh menunjukkan apa? Ada sistem ateis secara maknawi. Apa ateis secara maknawi? Di mulutku benar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun di hatiku dan dalam realitaku aku tak percaya semua itu. Buktinya ketika terbentur urusan Tuhan dengan urusan dunia, maka tanpa upayaku dunia tak akan selesai. Begitu banyak sang ayah mengatakan, kalau bukan aku siapa yang menjamin anakku? Begitu banyak sang ibu mengatakan, kalau bukan aku siapa lagi? Padahal begitu banyak upaya orang tua menjaga, dan begitu banyak pula kasus anak mengkhianati penjagaan orang tua. Dengan segala kasus-kasus, dengan segala skandal-skandal, na'udzubillah. Untuk menunjukkan ketika pondasi yang dibangun ini tidak kokoh, yaitu pondasi menuhankan dan mempercayakan segala ketentuan pada sesuatu selain Tuhan. Sesuatu yang dibangun di atas landasan percaya Tuhan, ataupun di dalam Islam disebut dengan ketauhidan, percaya satu-satunya Tuhan, wahdahu la syarikalah, satunya penentu di atas segala ketentuan, maka segala kepanikan akan dipertanyakan. Buat apa kita panik sedangkan kita ditentukan oleh segala ketentuan? Maka perhatikan kompas hidup kita akan menuju kepada satu arah yang sama, tanpa berbelok, lurus seketika menuju kepada pintu cahaya yang terbaik. Sedangkan kepada jiwa yang hanya menjadikan KTP yang bertuliskan Islam itu hanya sebagai formalitas, maka akan menjadikan kompas kehidupannya tak arah dalam menentukan, dengan layar yang retak dan bahkan tanpa tujuan dan tanpa cahaya yang menanti, karena kebingungan dalam menentukan arah kehidupan. Ya begitulah teman-teman sekalian, sahabat Ngaji Kala Asa dan juga keluarga apologet. Dan inilah yang terjadi. Kenapa ada case-case dalam apologetika? Bahkan sekarang yang lagi booming-boomingnya di dalam apologetika kekristenan. Mereka berebut akan donasi. Bukankah Allah hanya menitipkan sebuah nasihat terhadap kita semua? Jangan seperti demikian. Di mana hanya karena mereka tak jelas dalam menuhankan, akhirnya mereka menuhankan upaya, menuhankan harta, hingga kemudian mereka ribut karena harta tersebut. Kalian yang telah berani menetapkan Islam sebagai agama kalian pada KTP, jangan bikin malu. Karena apa? Menetapkan Tuhan pada KTP dengan label Islam menunjukkan apa? Bahwa Anda adalah orang yang percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu di atas segala ketentuan. Jadi berhentilah bersikap konyol, berhentilah dalam hal bermanfaatkan, dalam hal memanfaatkan. Karena semua tidak ada guna. Untuk menunjukkan apa? Dunia akan mengkhianatimu dengan segala kekhawatiranmu kalau kamu menuhankan segala upayamu yang nyatanya berbalik arah dan kemudian mengkhianatimu. Tidakkah kita mengheningkan di dalam alam ini gambaran makrokosmos yang sangat menakjubkan daripada struktural atom yang sangat rumit yang diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai pola-pola geometri yang di sini menunjukkan segala apapun kerumitan dapat terpecahkan karena hadirnya Tuhan yang menjadi penentu daripada segala ketentuan. Dan bahkan manusia bebal menyampingkan Tuhan, menyangka upaya dan segala pengetahuannya mampu menyaingi Tuhan. Misalnya kita membangun contoh kepada konsep awal bila tak ada Tuhan. Artinya awal ini tidak akan terpecahkan dan disebut awal.
Tidak mungkin segala kejadian ini terjadi karena debu yang berterbangan hingga terjadilah sebuah kejadian. Tidak mungkin. Akan tetapi ketika tanpa Tuhan, maka tidak ada logika yang berdasar terhadap penyimpulan segala awal. Misalnya, saya daripada ibu saya dilahirkan daripada ibu saya, dan terus ibu sampai tiada batas. Kemudian manusia berspekulasi dengan adanya manusia purba katanya. Maka tetap pola pikir manusia akan menanyakan manusia purba dari mana. Kenapa hanya berbentur hanya sampai manusia purba dan tidak menanyakan lagi manusia purba itu dari mana? Maka kalau ada dasar daripada manusia purba, ditanyain dasar daripada manusia purba itu dari mana? Oh, dasar manusia purba dari ini itu dari mana? Ada lagi dari mana? Ada lagi dari mana? Akan terus dipertanyakan asalnya dari mana. Maka terjawabkanlah, pasti ada yang menentukan segala awal, dialah yang maha awal, yang tak ada awal pada segala keawalannya. Itulah yang disebut Tuhan, yang membuat kita itu wajib yakin dan percaya terhadap hidup kita, bahwa ada segala ketentuan yang ditentukan. Sehingga jangan hanya berani, bijaksana, dan seakan-akan kuat menuliskan label Islam pada KTP kita, mensyahadatkan tentang Tuhan di dalam mulut kita, tapi kita berlaku layaknya tidak punya Tuhan. Yaitu dengan apa? Menjual segala sesuatu yang menjadi tidak pantas terhadap Tuhan demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan isi dompet. Ini semua na'udzubillah. Maka kasus Islam KTP ini tidak akan mungkin bisa dipecahkan. Apa alasannya? Karena apa? Apabila manusia tak kunjung sadar akan potensi Tuhan dan kekuasaan Tuhan, maka tak lain manusia akan terus menjadi ateis secara manawi. Apa? Mengatakan Tuhan ada, tapi dia berlaku layaknya tak ada Tuhan. Mengedepankan upayanya daripada segala yang diinginkan Tuhan. Hingga kemudian begitu banyak upaya yang mengkhianatinya, ide-ide yang berbalik arah untuk kemudian melupakannya dan bahkan menggagalkannya. Untuk menunjukkan apa? Manusia tanpa ada dasar Tuhan percuma nulis di KTP itu Islam. Dan itulah kekokohan daripada pemahaman Islam terhadap Tuhan. Bukankah tadinya kita adalah jiwa yang kosong, adalah ruangan yang kosong di balik ketentuan ilahi, datang dengan penuh ketenangan. Sebelumnya di alam basyar, saat kita masih ruh, Sang Ilahi menuntut perjanjian. Apakah kita di dalam bumi akan menyembahnya dan mempercayainya sebagai sebagai satu-satunya penentu segala ketentuan yang membuat kita hilang daripada rasa khawatir, hilang daripada rasa putus asa, dan hilang daripada rasa berani untuk menjual Tuhan hanya demi untuk kepentingan pribadi. Maka tidak lain dan tidak bukan konten hari ini adalah bentuk penyadaran teman-teman sekalian. Bahwa bukankah kita dulunya jiwa yang tenang? Lahir ke muka bumi ini ada jeda waktu di mana akal kita belum berfungsi secara sempurna untuk kembali merasakan bahwa kita itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bahwa kita ini adalah jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kita menjadi jiwa yang tenang dan Allah mengklaim kita sebagai jiwa yang tenang? Karena dialah yang menentukan segala ketentuan. Sehingga panik itu adalah rasa penghinaan terhadap Tuhan. Serasa khawatir adalah rasa paling hina yang kita lontarkan kepada Tuhan. Karena dia yang menentukan bagaimana ketentuan yang telah ditentukan ini bisa dibenturkan dengan rasa panik dan rasa putus asa. Bukankah ini sangat menghina Tuhan? Dan inilah ketika manusia hilangnya rasa yakin terhadap Tuhan. Rasa sadar akan segala kekuasaan Tuhan. Apa yang terjadi? Islam nominal akan muncul. Apa? Bahwa Islam merupakan nominal terbaik yang patut ditukarkan dengan segala kebahagiaan dunia pun terwujud di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pentingnya kita untuk menjauhkan diri daripada Islam nominal. Ataupun setelah kita menyaksikan beberapa banyak orang yang terbukti melakukan Islam nominal. Apa itu? Islam menjadi barang dagangan yang laku keras. Diawali yaitu dengan cara membasminya, menentukan kompas kita yang tak punya arah dan tak terarah, berisikan kekosongan dengan liarnya cara hidup, percaya akan keagungan Tuhan dan segala ketentuan Tuhan. Maka itulah yang akan membuat kita selamat daripada segala sesuatu yang mengecewakan. Dengan terbukanya pilur-pilur ilahi di dalam hati kita, maka hilanglah sifat menjual agama tersebut.
Walaupun kita telah hilang arah, ingatlah kalimat yang agung, pelafalan yang agung, pemujaan yang agung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menentukan langkah hidup yang lebih jelas. Karena survei membuktikan orang yang berpunya keyakinan tinggi terhadap Tuhan ataupun zona spiritualitas terhadap agamanya terbangun, ini cenderung hidupnya lebih tenang daripada orang yang ateis ataupun berpaham bahwa Tuhan itu hanyalah sebuah nama yang membuat dia kegelisahan. Maka patutnya kita untuk punya cahaya-cahaya tauhid, percaya akan Tuhan, maka itulah yang membuat kita menjadikan agama sebagai jalan yang membimbing ke arah tujuan, bukan sebagai barang dagangan. Bukankah kita dalam hidup sekarang sudah merasakan teramat gelap? Antum-antum semua mungkin yang menyaksikan. Seakan-akan bertanya rules kehidupan yang terus berputar. Yaitu setiap orang pasti bakal kecil akan beranjak dewasa dengan segala ketentuan. Ada SD, ada SMP, SMA. Selanjutnya ada akademisi. Selanjutnya tidak lain adalah menikah. Setelah menikah punya anak kemudian mati lagi. Bukankah dunia ini sangat gelap seakan-akan tak tahu arah menuju? Maka pentingnya kita paham akan kedatangan Rasulullah dan Allah menitipkan ajaran Islam agar terpicunya terhadap kita cahaya-cahaya, lentera-lentera yang menyinari penapakan kita di dalam dunia. Saat kita tertapak, kalau seandainya tapaknya kita itu terang, maka langkah kita pastinya tidak tersesat. Maka ketika agama Islam datang, tidak lain yang ditawarkan oleh ajaran daripada Islam, yaitu bangga dengan tulisan Islam pada KTP untuk menunjukkan kita adalah jiwa-jiwa yang mampu untuk diarahkan oleh agama Islam. Bukan justru menjadikan Islam hanya sebagai simbol daripada keliaran kita bersikap. Dalam kita hidup di muka bumi ini, ketika kita melihat daripada penjabaran Al-Quran, ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Jin dan manusia hanya untuk menyembah Allah. Terus disebutkan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita kembali juga kepada Allah dan datang dari Allah. Untuk menunjukkan apa? Bahwa dunia ini tak mampu menentukan jalan kemana arah kita menuju. Buktinya si kaya dan si miskin mati sama-sama menjadi ulat dan tidak ada bedanya. Si miskin akan bertahan dengan satu nyawa, si kaya juga pun sebanyak apapun dia mempunyai kekayaan, nyawanya tetap hanya satu. Untuk menunjukkan seberapa tidak pentingnya kita bahkan berani menjual agama hanya demi isi perut dan kehormatan. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah, karena sadarlah kalau kamu mati semua tidak menjadi kebergunaan. Sehingga ketika jiwa mulai sadar akan keheningan ilahi yang selalu datang, menjamah hati-hati yang kisruh untuk menjadi damai. Bagaimana perputaran alam yang terus membingungkan kita. Namun ketika alam yang kita hidupi dibimbing oleh pengetahuan ilahi, maka timbullah cahaya-cahaya menarik di dalam hati yang pelan-pelan menentukan jalan yang terbaik dalam bersikap, jalan terbaik dalam menentukan keadaan. Dan insya Allah daripada cahaya tersebutlah membimbing hidup kita kepada ketidaksia-siaan hidup. Dunia memang rumit dengan segala masalah-masalah baru yang muncul. Namun, bukankah segala kerumitan dengan percaya Tuhan yang akan membangun jiwa yang percaya diri dalam menapak? Artinya, antum semua yang menyaksikan, kalau sudah ditentukan bahwa antum hari ini akan makan segini dan akan buang air segini, bukankah ini ciri hidup yang gak harus dikhawatirkan sebenarnya? Sehingga adanya tipuan-tipuan di balik Islam-Islam KTP, yaitu menjual agama sebagai landasan pondasi makan, ini tidak akan terjadi harusnya. Kenapa? Di detik percaya Tuhan. Jadi kesimpulannya, hanyalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang akan mendidik hati-hatinya. Masalah Tuhan adalah barang dagangan, na'udzubillah. Dan karena mirisnya dan banyaknya Islam KTP, dan seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, bahwa akan ada orang-orang yang mengaku dirinya percaya Allah, percaya Rasulullah, namun mereka bukanlah orang mukmin. Kenapa mereka dikatakan bukan orang mukmin? Karena sistem kepercayaan, jiwa yang dibentuk, afirmasi yang menjadi karakter,
Apa yang mereka bentuk seakan-akan jiwa, upaya, dan daya mereka sendiri yang mampu membuat mereka untung dan mengatasi daripada diri mereka rugi. Padahal begitu banyak pembuktian daripada Allah. Banyak orang yang memprediksi untung gagal. Atau Allah sukseskan daripada apa yang mereka canangkan. Tapi begitu banyak rasa tenang jiwa dicabut. Sehingga adanya kasus-kasus di mana tidak pernah damai orang-orang tersebut yang telah dicabut rasa damainya namun diberikan rezeki yang melimpah. Misalnya kita meninjau daripada artis mancanegara, di mana artis mancanegara banyak kasus pembunuh diri karena alasan depresi. Kenapa depresi itu bisa muncul? Bukankah harta mereka telah banyak? Untuk menunjukkan apa? Bahwa apa yang kau prediksi menenangkanmu tidak akan memberi tenang kecuali Allah ridha terhadap tenangmu. Maka itulah yang penting sebenarnya kita kejar, agar kita tahu bagaimana arah dan tata cara kita menapak. Tidak sembarangan dalam hidup. Hidup dijadikan sebagai anugerah, maka mati adalah sebagai kerinduan. Untuk mendangkal diri Anda untuk paham Islam nominal ataupun Islam KTP, maka pedelah dengan KTP yang Anda bentuk dengan tulisan Islam yang Anda punya, sehingga tidak ada kasus-kasus penjualan Islam demi kepentingan pribadi. Oke, terima kasih banyak. Saya Daman Huri. Saya pamit undur diri di depan antum-antum sekalian. Saya tutup. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka percayalah akan Tuhan. Setelah Anda percaya Tuhan, hidup Anda lebih teratur daripada yang terjadi sekarang. Assalamualaikum.